Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Namira dengan NIM 44412300175. Saya dari kelas 1E jurusan Agribisnis. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi jihad. Yang pertama ada pengertian jihad. Jihad sendiri berasal dari bahasa Arab isim masdar bentuk fa'il jahada yang artinya mencurahkan kemampuan. Selain itu, dalam KBBI, jihad adalah perang suci melawan orang-orang kafir untuk melindungi agama Islam. Untuk pengertian jihad intelektual. Jihad intelektual adalah sebuah konsep yang mengacu pada upaya memperjuangkan kebenaran dan keadilan dengan menggunakan akal, pengetahuan, dan pemikiran kritis. Konsep ini sering dikaitkan dengan dunia Islam dan dapat dipahami sebagai upaya meningkatkan mutu pendidikan dan memperjuangkan kebenaran melalui pemanfaatan ilmu, pengetahuan, dan pemikiran kritis. Ayat-ayat mengenai jihad pertama ada di surat Al-Hujurat ayat 15. Di sini menyebut jihad harta sebelum jihad fisik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi ulaika humus shadiqun. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian, mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang atau berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Ayat kedua mengenai jihad yaitu ada di Al-Quran surat Al-Hajj ayat 78. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wajahidu fillahi haqqa jihadihi. Wajtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj. Artinya, dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan dia tidak menjadi kesukaran untukmu dalam agama. Selanjutnya, yaitu ada tujuan jihad. Yang pertama adalah untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini tercantum dalam Al-Quran surat Al-Mumtahanah ayat 1 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan musuhku dan musuhmu sebagai teman-teman setia, sehingga kamu sampaikan kepada mereka berita-berita Muhammad. Karena rasa kasih sayang, padahal mereka telah ingkar kepada kebenaran yang disampaikan kepadamu. Mereka mengusir Rasul dan kamu sendiri karena kamu beriman kepada Allah, Tuhanmu. Jika kamu benar-benar keluar untuk berjihad pada jalanku dan mencari keridhaanku, janganlah kamu berbuat demikian. Kamu memberitahukan secara rahasia berita-berita Muhammad kepada mereka. Karena rasa kasih sayang, dan aku lebih mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Dan barang siapa di antara kamu yang melakukannya, maka sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Yang kedua yaitu untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 218 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah. Mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Selanjutnya yaitu adalah yang ketiga, meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Hal ini terdapat dalam Quran surat Al-Anfal ayat 39 yang artinya, dan perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah, dan agama hanya bagi Allah semata. Jika mereka berhenti dari kekafiran, maka sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Selanjutnya yaitu agar hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala tetap berlaku di muka bumi dan diterapkan oleh manusia. Melindungi orang-orang yang lemah dan tertindas di muka bumi, dan yang terakhir tujuannya yaitu menghentikan kezaliman dan fitnah yang mengganggu kehidupan manusia. Macam-macam jihad pun ada 3. Yang pertama jihad dengan lisan, yaitu untuk menyampaikan, mengajarkan, dan mendakwahkan ajaran Islam kepada masyarakat dan menjawab tuduhan palsu terhadap Islam. Jihad lisan meliputi tabligh, ta'lim, dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar, dan aktivitas politik yang bertujuan menegakkan kalimat Allah. Yang kedua yaitu jihad dengan harta, yaitu menafkahkan harta di jalan Allah, terutama untuk perjuangan dan berperang, untuk menegakkan kalimat Allah dan mempersiapkan keluarga mujahid yang ditinggal berjihad. Yang ketiga yaitu jihad dengan jiwa, yaitu berperang melawan kaum kafir yang memerangi Islam dan kaum muslimin. Jihad sering juga disebut dengan qital atau berjuang di jalan Allah.
Dan ungkapan jihad yang dominan disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah berarti berperang di jalan Tuhan. Selanjutnya yaitu ada keutamaan berjihad. Yang pertama, orang yang berjihad di jalan Allah lebih tinggi derajatnya dibandingkan orang yang tidak berjihad. Mereka yang melakukan jihad adalah orang-orang yang beriman, bukan orang-orang kafir. Yang ketiga, orang beriman boleh meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun orang kafir tidak bisa. Yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membeli harta dan jiwa-jiwa orang yang berjihad dengan harga yang sangat mahal setara dengan surga. Selanjutnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyia-nyiakan anugerah orang yang berusaha di jalannya. Para pelaku jihad beruntung karena dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak akan menjadikan kesukaran untuk mereka dalam urusan agama. Orang yang berjihad akan mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kondisinya akan menjadi lebih baik. Selanjutnya, orang yang berjihad tanpa ragu-ragu, berperang dengan harta dan nyawanya adalah orang-orang yang bertakwa. Orang yang rutin berjihad ibarat bangunan yang kokoh. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.